Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan sebuah tafsir Jalalain yang diberikan hasyiah oleh As-Sawi. Di sini kita akan membacakan surah Al-Kahfi pada ayat ke-67. Di mana di sini menceritakan kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir dalam mencari ilmu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seorang rasul, yakni Nabi Musa, diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ilmu yang cukup. Bahkan Nabi Musa ini diberikan kitab. Namun mengapa oleh Nabi Musa belajar lagi kepada Nabi Khidir? Bukankah dengan sistem belajar mengajar ini menunjukkan bahwa si murid ini lebih rendah martabatnya ketimbang guru? Adakah demikian maksud daripada ayat ini? InsyaAllah nantinya kita akan bahas bersama. Sekarang kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal atbi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'alimta rasyada. Berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau mengajarkan aku sebagian dari sesuatu yang kau ketahui sebagai kebenaran. Oleh Imam Jalal memaksud rasyad di sini adalah sebagai kebenaran. Ursyidu bihi, yang bisa menunjukkan yang bisa memberikan petunjuk dengan kebenaran tersebut. Kemudian oleh Imam Jalal melanjutkan kembali, wasa'alahu dzalika li'anna ziyadata fil ilmi matlubatun. Dan Nabi Musa menanyakan demikian kepada Nabi Khidir karena mencari kelebihan dalam ilmu pengetahuan itu sesuatu yang dituntut. Maknanya walaupun Nabi Musa di sini sudah mempunyai ilmu yang memang ilmu tersebut sudah meliputi akalnya, namun Nabi Musa menanyakan seperti di ayat tadi kepada Nabi Khidir, itu menunjukkan kepada keinginannya Nabi Musa untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan menambah ilmu pengetahuan meskipun dia itu sudah alim, itu merupakan suatu perkara yang dituntut ataupun yang dianjurkan dalam agama. Sahabatku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hasyiah Sawi pada perkataan qauluhu wasa'alahu dzalika, yakni pada perkataan syarih Al-Jalal, itu merupakan sebuah jawaban daripada bahwa Nabi Musa ini sebagian daripada Nabi Ulul Azmi dan Nabi dan Rasul yang beliau wa asma'ahu Allahu kalamahu, yang beliau diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kalamnya, wa a'tahu Taurata, dan Nabi Musa ini diberikan Taurat, wa huwa afdalu minal Khadir, dan Nabi Musa ini merupakan nabi yang paling afdal daripada Khidir. Fa kaifa yas'a ilaihi wa yata'allamu minhu, maka bagaimana Nabi Musa ini berjalan kepada Nabi Khidir dan menuntut ilmu daripada Khidir. Maka oleh Imam Sawi menjawab, fa'ajaba bi anna ziyadata fil ilmi matlubatun, dengan bahwa mencari kelebihan tentang ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu yang dituntut, sebagaimana yang telah dikatakan oleh syarih tadi, yakni Imam Jalal, ala anna ilm Khidir la yahtaju ilaihi Musa fi syar'ihi. Walaupun oleh Nabi Musa mencari ilmu kepada Nabi Khidir ini, yang ilmu yang didapati oleh Nabi Musa daripada Nabi Khidir ini tidak berhajat kepada syariatnya Nabi Musa.
wa innama hiya maziyatun khussa biha Khidir. Dan hanya saja ziyadah mencari ilmu yang lebih ini itu menunjukkan sebuah kelebihan yang dikhususkan dengan Nabi Khidir. Maknanya apa? Ada sesuatu perkara yang memang oleh Allah belum menampakkan rahasia tersebut kepada Nabi Musa. Yang rahasia tersebut telah Allah nampakkan kepada Nabi Khidir. Sehingga di situ dari satu sisi Nabi Khidir ini mempunyai kelebihan daripada Nabi Musa. Wa amarallahu Musa ay ya'khudhaha 'anil Khidir wa yaktumuha. Dan Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan suatu kelebihan maziyah kepada Nabi Khidir ini, memerintahkan Nabi Musa untuk mengambil maziyah tersebut, yakni ilmu yang dikhususkan kepada Nabi Khidir ini, dan oleh Nabi Musa ini mesti wajib merahasiakannya, yakni tidak boleh menyampaikan kepada umatnya, cukup bagi dirinya saja. Litakmula lahu jami'ul mazaya, supaya dengan mencari ilmu yang khusus pada Nabi Khidir ini, oleh Nabi Musa belajar lagi agar Nabi Musa ini sempurna kelebihan-kelebihan yang dimiliki olehnya. Wala yaqtadi anna al-Khadra a'lamu minhu. Bukan maksud daripada Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir ini menunjukkan bahawa Nabi Khidir itu lebih mengetahui daripada Nabi Musa. Lianna Musa kamilun fil ilmihi. Karena bahawa sungguh Musa itu orang yang sudah sempurna pada ilmunya. La yahtaju ila syai'in min ilmi al-Khidir, yang tidak berhajat kepada ilmu Nabi Khidir lagi. Wa innama 'allamahu min maziyyatin khassahu Allahu biha la yaqtadi bihi fiha. Dan hanya saja oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Musa untuk belajar pada Nabi Khidir, karena pada Nabi Khidir ini ada kekhususan yang diberikan oleh Allah, bukan untuk diikuti, namun sekedar hanya mengetahui dan menyembunyikannya daripada umat-umatnya. Sahabatku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Allah melanjutkan hikayah daripada Nabi Khidir. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ketika Nabi Musa ingin mengikuti Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir menjawab, engkau tidak akan sanggup besertaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana engkau bisa diam terhadap sesuatu yang memang engkau belum mengetahui hakikatnya. Ini nantinya ketika Nabi Khidir membunuh seorang bocah, merusak perahu dan sebagainya, kejadian-kejadian ke depannya nanti, oleh Nabi Musa ini tidak akan sanggup melihat kemungkaran yang terjadi di hadapannya, maka dia dengan segera menanyakan kepada Nabi Khidir tersebut. Maka oleh Nabi Khidir memberikan komentar yang demikian. Fil hadis, dalam sebuah hadis ada tertera begini, ya Musa inni ala ilmin min Allah 'allamanihi la ta'lamuhu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa, wahai Musa, aku ini punya ilmu yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala yang engkau tidak mengetahui tentang ilmu tersebut. Wa anta ala ilmin min Allah 'allamakahu Allahu la a'lamuhu. Dan engkau pula punya ilmu yang telah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu yang aku tidak mengetahui dengan ilmu tersebut. Maka di sini dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara ilmu Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, mereka sama-sama punya ilmu, yang namun ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir ini tidak diketahui oleh Nabi Musa, dan juga ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa ini tidak diketahui oleh Nabi Khidir. Maka untuk meyakinkan Nabi Khidir tersebut, Nabi Musa menjawab, qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amran.
InsyaAllah engkau akan mendapati orang-orang yang sabarnya. Ini tidak akan kutanyakan dan aku tidak mengingkari perintahmu apa yang telah engkau berikan syarat-syaratnya kepadaku. Di sini oleh Nabi Musa berkata dengan insya-Allah. Kenapa berkata insya-Allah? Seolah-olah itu menunjukkan bahawa Nabi Khidir ini tidak akan siqah dengan apa yang telah dikatakannya. Sebab nantinya apabila terjadi kemungkaran-kemungkaran yang kemungkaran tersebut secara zahiriah itu menyalahan daripada syariat Nabi Musa, maka dia akan terus menyanyiakannya. Maka kenapa Nabi Khidir itu tidak mengatakan insya-Allah di ketika beliau menjawab qala in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta ukhdisu laka minhu dzikra. Kenapa oleh Nabi Khidir dalam ayat ini tidak mengatakan insya-Allah, tidak mengatakan masyiah? Oleh Imam Sawi memberikan tanggapan walam yaqul Khidiru insya-Allah, dan Nabi Khidir itu tidak mengatakan insya-Allah dalam ayat tersebut li'anna Allah atla'ahu ala anna Musa la yasbiru ala amrin yukhalifu syar'ahu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membuka hijab kepada Nabi Khidir bahawa Nabi Musa ini tidak akan sabar terhadap sesuatu yang menyalahi syariatnya. Ini ketika nantinya Nabi Khidir melakukan perkara-perkara yang memang perkara tersebut dianggap mungkar pada ajaran Nabi Musa, maka Nabi Musa ini tidak akan sanggup menahan diri sampai Nabi Khidir memberikan penjelasannya. Maka setelah kejadian Nabi Musa langsung menanyakannya. Fa ina idzin jazama bi annahu la yastati'u ma'ahu sabran. Maka ketika Nabi Musa telah Nabi Khidir ini dibukakan hijabnya bahawa Nabi Musa ini tidak akan sabar terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini, maka Nabi Khidir ini menjazam, ini mengatakan dengan perkataan yang yakin bahawa Nabi Musa ini tidak akan sabar belajar beserta Nabi Khidir. Maka beliau mengatakan la yastati'u ma'ahu sabra. Maka oleh Nabi Musa, Nabi Khidir mengatakan dalam ayat lan tastati'a ma'aya sabra. Mengapa Nabi Khidir mengatakan demikian? Imam Syafi'i menjawab seperti tadi, yaitu telah dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa Nabi Musa ini benar-benar tidak sanggup menahan tentang perkara-perkara yang dilakukan nantinya ke depan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini telah kita temukan jawaban yang bahawa Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir bukan menunjukkan Nabi Musa itu masih jahil. Karena Nabi Musa adalah Rasulullah yang diberikan ilmu yang sudah sempurna, yang namun hikmah daripada Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir ada maziyah tertentu yang belum diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Tentang maziyah tersebut yang akan diberikan melalui pelajaran beliau bersama Nabi Khidir, yakni ilmu kasyaf, di mana Nabi Khidir ini diberikan ilmu kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ilmu kasyaf tersebut sebagaimana kita ketahui bahawa sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang kasyaf ini memang dalam akal kita ini menyalahi. Maka dengan hal demikian oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir agar beliau sempurna dengan kedua ilmu ini. Dan beliau ketika Nabi Musa ketika mendapati ilmu daripada Nabi Khidir ini bukan untuk diikuti, tapi hanya sekadar tahu kemudian menyembunyikannya. Di sini biar Nabi Musa alaihi salam mengetahui bahawa kuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, ilmu Allah Subhanahu wa taala ini meliputi ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu syariat dan ilmu mukasyafah dan ilmu hakikat dan sebagainya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya demikian pada paparan kali ini tentang tafsir ayat surat Al-Kahfi ini, ayat ke-67 sampai kepada 671. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita untuk menambahkan wawasan dan kita bisa meyakini apa-apa yang belum bisa teryakini sebelum ini. Wallahu a'lam bishawab.
wa ilaihil marji wal ma'ab.